6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah, tanggalkan segala bebanmu, tinggalkan semua pergumulanmu. Kita mau datang dengan hati yang menyembah hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Kita bersuka cita di tempat ini. Kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Pada
Masih ada sukacita, kita akan terus memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur bagimu ya Tuhan. Kami semua sebaik dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
berikan itu kepada kami ya Tuhan di sepanjang tahun yang akan kami lewati. Engkaulah yang telah menjaga kami, memelihara kami, menyediakan segala yang kami perlukan ya Tuhan untuk hidup kami. Engkau tidak pernah sekalipun membiarkan kami hidup dalam kekurangan ya Allah. Engkau selalu memelihara kami dalam kasih setiamu yang hebat itu ya Tuhan. Sampai biarlah pada pagi hari ini, minta dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau ya Tuhan yang melembutkan hati setiap kami. Sehingga pada saat kami mendengar akan firman-Mu, firman-Mu itu ya Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Dan pada saat kami mendengar firman-Mu, biarlah kuasa firman-Mu itu ya Tuhan boleh dihidupkan bagi setiap kami. Dan pada saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, Engkau mencelihkan ya Tuhan mata rohani kami. Agar kami boleh dapat melihat Engkau ya Allah, melihat kuasa-Mu. Kami boleh melihat ya Tuhan kebenaran dari setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Kami berdoa minta dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Beracaralah di tempat ini, di tengah-tengah kami, di antara setiap kami umat. Sebab Engkaulah yang mengenal kami. Dan Engkau tahu setiap apa yang menjadi jalan keluar untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini kayaknya kita yang hadir ini adalah kita yang tidak pergi liburan ini kayaknya. Kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang tidak pergi liburan karena kita lebih memilih untuk mentaati anjuran daripada pemerintah gitu ya. Bukan karena kita takut untuk liburan dan juga bukan karena kita nggak punya berkat untuk pergi liburan, tapi karena kita mau lebih lagi untuk belajar untuk mengasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita langsung saja membaca dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Dan tema daripada apa yang kita akan renungkan pada pagi hari ini adalah aku dikasihi. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Sekalipun saya bermasker tidak terganggu ya suara saya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di belakang bisa mendengar suara saya juga kan. Lukas pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah ia. Ia ini adalah anak bungsu dari sang ayah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Maka bangkitlah anak bungsu ini dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada ayahnya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ayat yang 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Dalam sepanjang bulan ini, di tempat di mana saya menggembalakan, tema yang saya bagikan kepada jemaat yang saya gembalakan adalah kasih Bapak Ibu. Kenapa saya berbicara mengenai kasih kepada jemaat yang saya layani? Sebab saya sangat percaya bahwa pada saat setiap orang yang percaya kepada Kristus menyadari bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam hati mereka
tidak akan ada lagi kegentaran dan kecemasan dalam melihat masa depan mereka. Sekali lagi saya akan ulangi Bapak Ibu. Kenapa saya berbicara mengenai kasih kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan? Karena saya percaya bahwa kalau setiap orang Kristen menyadari bahwa dirinya itu dikasihi oleh Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu, tidak ada lagi tempat di dalam hati kita untuk menjadi gentar, cemas, khawatir, ragu akan apa yang menjadi masa depan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau saya dikasihi oleh Tuhan, Dia pasti pelihara saya. Kalau saya dikasihi oleh Tuhan, maka apapun kesulitan yang saya hadapi hari ini, maupun apa yang akan saya hadapi di hari yang di depan saya tahu Dia yang mengasihi saya pasti menolong saya. Kalaupun ada satu kebutuhan yang sangat besar, yang tidak mungkin saya bisa penuhi dengan kemampuan saya percaya bahwa Dia yang mengasihi saya, Dia berkuasa dan Dia pasti menyediakan apa yang saya butuhkan dalam hidup saya. Saya tidak akan takut Bapak Ibu. Kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau melihat ke belakang kepada sepanjang tahun yang akan kita lewati ini Bapak Ibu, kita akan bisa menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita kan. Walaupun ada di antara kita mungkin yang terpapar COVID tapi kita bisa melewatinya. Walaupun mungkin pekerjaan kita terdampak oleh karena pandemi ini, tapi kita masih Tuhan pelihara dengan luar biasa. Tapi kemudian pada saat yang sama Bapak Ibu saya menyadari bahwa ada satu masalah yang terus-menerus mengganggu dalam hidup kita gitu, sebagai orang percaya. Itu bahwa dalam hati kita, dalam hidup setiap kita ini kita punya banyak kekurangan gitu. Dan dalam kekurangan kita itulah Bapak Ibu kita seringkali lebih memilih untuk melakukan apa yang lebih kita sukai daripada apa yang Tuhan sukai. Sehingga itulah yang menjadi penghalang bagi kita untuk terus bertumbuh dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kadang kita kurang gigih untuk bertekun membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Hanya karena di dalam hati kita ini Bapak Ibu ada hal yang ternyata lebih menarik perhatian kita, yang membuat kita lebih rela mengorbankan waktu kita bersama dengan Tuhan dalam setiap hari yang kita jalani. Di awal tahun, di akhir tahun yang lalu Bapak Ibu, saya membuat komitmen. Komitmen saya sederhana. Komitmen saya adalah saya mau berdoa setiap hari. Setiap hari saya mau mengambil waktu, mengkhususkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa itu menjadi komitmen saya Bapak Ibu? Sebab saya menyadari bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, doa itu sudah menjadi hal yang biasa untuk kita lakukan. Ketemu orang, pasti kami berdoa untuk mereka. Kalau kami mengunjungi orang gitu, maka kami sudah terbiasa untuk mendoakan orang yang kami kunjungi gitu. Entah yang dalam keadaan sakit, entah yang dalam keadaan bermasalah Bapak Ibu, kami sudah terbiasa untuk menaikkan doa kepada orang-orang yang kami layani. Sehingga doa itu menjadi sesuatu yang kami anggap sudah biasa gitu. Kalau ditanya apakah Bapak Pendeta berdoa, ya saya berdoa dan itulah yang kami lakukan gitu. Sehingga tanpa sadar Bapak Ibu doa itu tidak lagi menjadi sesuatu yang saya anggap penting dalam hidup saya gitu. Kenapa? Karena setiap hari saya melakukannya. Tapi di akhir tahun lalu Bapak Ibu tiba-tiba Tuhan sadarkan kepada saya gitu, memberikan kesadaran kepada saya bahwa ternyata relasi pribadi saya dengan Tuhan itu harus menjadi hal yang terutama dalam hidup saya. Lebih daripada segala apa yang saya sebut sebagai pelayanan saya. Saya menyadari bahwa semakin banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya harus punya waktu yang jauh lebih banyak untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang saya kerjakan dalam pelayanan saya tidak akan pernah bisa saya kerjakan kalau bukan Tuhan yang menolong saya. Tapi Bapak Ibu masalah kita adalah kita punya kecenderungan
untuk lebih mengerjakan apa yang kita senangi daripada apa yang Tuhan senangi gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena dosa yang masih berkuasa dalam hati kita. Dosa itu sesuatu yang harus kita bereskan Bapak Ibu. Tanpa sadar kita masih suka untuk melakukannya, kita masih suka untuk memikirkannya, kita masih suka untuk melihatnya, kita masih suka untuk mendengarkannya. Dan tanpa sadar Bapak Ibu, apa yang kita lakukan justru menyakiti hati Dia yang mengasihi kita. Orang yang, saya lupa clicker, bisa dipindahin. Orang yang, saya lupa clicker saya di situ. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini karena bukan rumah saya gitu, jadi saya lupa. Saya lupa. Aduh, ampunilah kiranya saya. Bapak Ibu, orang yang tidak menyadari bahwa dirinya dikasihi Tuhan itu punya kecenderungan untuk mudah kecewa. Mudah tersinggung gitu. Kenapa? Karena orang yang tidak menyadari bahwa dirinya dikasihi tidak akan punya rasa aman dalam hatinya. Istri yang tidak merasa dikasihi oleh suaminya akan gampang cemburu terhadap suaminya. Betul kan? Suami pun begitu, suami yang tidak merasa dikasihi oleh istrinya akan berpaling kepada wanita lain yang dianggap lebih mengasihi dirinya. Anak-anak pun begitu, anak-anak yang merasa tidak dikasihi oleh orang tuanya, maka kecenderungan daripada anak-anak itu adalah menyakiti hati orang tuanya dengan tuntutan-tuntutannya yang begitu banyak. Gak dikasih ngambek, gak dikasih berusak sesuatu yang dalam rumah gitu. Itulah yang dilakukan oleh saya dulunya gitu Bapak. Kalau gak dikasih sesuatu, kabur dari rumah gitu. Mama nangis-nangis gak peduli, pokoknya kabur dulu aja gitu. Karena gak dikasih apa yang saya inginkan. Kalau kita tidak merasa dikasihi Bapak Ibu, maka kita tidak akan takut untuk melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Dan itulah yang menjadi problem kita. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh anak bungsu itu adalah gambaran tentang diri kita. Tapi bukan hanya sekedar apa yang dilakukan oleh anak bungsu saja yang merupakan menggambarkan kita. Tapi juga apa yang diperlihatkan oleh anak sulung dalam perumpamaan ini pun juga adalah menggambarkan tentang sikap-sikap kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat anak yang bungsu, maka kita akan melihat bahwa kita itu seperti kayak orang yang ada dalam rumah tapi kita nggak merasa bebas. Kita nggak merasa merdeka untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang menyenangkan bagi kita. Sehingga kita seringkali memberontak. Kita seringkali marah pada saat kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak kita senangi. Kalaupun kita melakukan dengan terpaksa Bapak Ibu. Dan itulah yang tergambar dari anak bungsu ini. Gitu. Dia merasa di rumah ayahnya nggak bebas. Gitu. Sehingga dia meminta kepada sang ayah, berikanlah bagianku agar aku bisa pergi dari rumah ini. Dan sang ayah memberikan kepadanya apa yang menjadi bagian anak bungsunya. Dan setelah anak bungsu itu mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pergi meninggalkan sang ayah. Apa yang terjadi? Terpisah daripada sang ayah membuat dia menderita Bapak Ibu. Dosa ya begitu. Kita Kristen, tapi kalau kita tetap terus hidup dalam dosa, kita tidak akan pernah bisa menemukan sukacita dalam relasi kita dengan Tuhan. Sebab dosa akan menghalangi sukacita itu untuk bisa kita rasakan. Dosa akan membuat sukacita yang sudah ada itu menjadi hilang. Dosa akan membuat kita akan selalu merasa menderita Bapak Ibu. Dekat Tuhan, kita bukannya punya damai sejahtera, kita malah takut gitu. Mendekati Tuhan, kita malah nggak punya rasa aman, tapi yang ada adalah ketakutan, jangan-jangan nanti Tuhan singkapkan, jangan-jangan nanti Tuhan nyatakan apa yang salah yang saya pernah buat gitu.
Itulah yang ada dalam hati kita. Sehingga akhirnya kecenderungan kita adalah selalu berusaha menjauh daripada Tuhan. Tapi mungkin saja juga Bapak Ibu, mungkin sikap kita sama seperti anak sulung yang ada dalam perumpamaan ini. Tetap tinggal dalam rumah, melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya, mengurus hewan ternak ayahnya, mengurus ladang ayahnya, mengerjakan segala sesuatu yang disebut sebagai pelayanan, tapi dalam hati anak sulung ini yang ada hanya kecemburuan, iri, dengki. Pada saat anak sulung ini pulang dari ladang dan mendengar ada pesta meriah yang ada di rumahnya, dan pada saat dia mengetahui bahwa pesta itu dibuat oleh sang ayah untuk kepulangan daripada adiknya, yang ada dalam hatinya adalah marah. Dia katakan kepada ayahnya, aku telah bekerja di ladang, aku telah bekerja dalam rumah, tapi aku enggak pernah engkau buat pesta seperti itu. Gitu. Dia menjadi marah terhadap ayahnya. Tapi saya akhirnya menyadari pada saat saya merenungkan perumpamaan ini Bapak Ibu, bahwa kedua sikap yang menyakiti hati sang ayah ini lahir oleh karena kedua anak ini tidak menyadari bahwa sang ayah sangat mengasihi mereka berdua. Orang Kristen yang masih hidup dalam dosa tidak menyadari bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Orang Kristen yang melayani, tapi yang hatinya masih penuh dengan kecemburuan, iri, gampang kecewa gitu. Ditegur dikit langsung gak mau melayani gitu. Saya yakin di dalam hati mereka, mereka tidak menyadari bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Sebab kalau kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan Bapak Ibu, apapun tantangannya, tidak akan membuat kita berhenti untuk bertekun melayani Tuhan. Gitu. Apapun tantangannya, seberapa besar pun harganya, kita akan tetap terus berjuang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang masih kita hidupi sampai pada hari ini. Kita akan tetap terus berjuang untuk meninggalkannya. Karena kita tahu bahwa hanya dengan meninggalkan dosa lah, perbuatan-perbuatan tabiat dosa yang masih kita lakukan lah, kita baru bisa hidup menyenangkan hati Bapa yang mengasihi kita. Ada dua hal Bapak Ibu yang saya ingin untuk kita renungkan tentang kata aku dikasihi ya dalam judul ini. Yang pertama, dikatakan bahwa Allah mengasihi kita karena Dia memilih untuk mengasihi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin ulangi ya. Allah mengasihi kita karena Dia memilih untuk melakukannya bagi kita. Semua kita yang memiliki anak, pasti kita pernah punya pengalaman ini. Anak saya masih balita Bapak Ibu. Karena baru bulan Maret depan baru dia 5 tahun. Ya kalau membayangkan anak masih balita gitu kan ya, kadang dulu sebelum punya Bapak Ibu, saya pikir wah punya anak balita itu pasti yang ada setiap hari pasti menyenangkan, kan gitu kan ya. Karena anak balita kan lucu gitu kan ya, maksudnya masih enak diajak main gitu kan ya, pasti menyenangkan sekali, setiap hari pasti menyenangkan gitu. Tapi setelah punya Bapak Ibu baru saya tahu kenyataannya. Bahwa ternyata bahkan anak balita pun kadang bisa menjengkelkan. Betul ya, disuruh mandi lari gitu kan ya, disuruh makan tutup mulut gitu, nggak mau masuk makanannya, ditegur malah balik marah gitu kan gitu ya, anak balita bisa begitu gitu. Saya heran juga ya, siapa yang ngajar gitu, saya nggak tahu juga. Tapi gitu Bapak. Kadang diingetin terus menerus gitu ya, tetap ulang lagi melakukan apa yang kita minta untuk dia tidak lakukan gitu. Tapi kemudian pada satu hari saya sadar Bapak Ibu, bahwa seberapa menjengkelkan pun apa yang dilakukan oleh anak saya tidak mungkin berhenti mengasihi dia. Gitu ya, kita pasti gitu kan ya. Seberapa menjengkelkan pun anak kita,
kita tidak akan pernah berhenti untuk tetap mengasihi dia. Kenapa begitu? Karena kita sudah memilih untuk mengasihi dia. Saya ingat Bapak Ibu, pernah satu kali saya pulang dalam keadaan mabuk dan kemudian mama saya marah-marah gitu ya pada saat dulu sebelum saya kenal Tuhan. Kemudian saya diusir oleh mama saya Bapak Ibu, ya kita pergilah gitu ya, diusir ya pergilah. Tapi pada saat saya pulang Bapak Ibu, oh dia sayang sekali sama saya. Dia kembali sayang sama saya, juga heran kenapa bisa begitu. Tapi itulah gitu maksudnya, itulah kasih Bapak Ibu. Orang tua kita mengasihi kita bukan karena kita yang terlalu baik sebagai anak-anaknya, tapi orang tua kita memilih untuk mengasihi kita. Dan itulah sebabnya mereka tetap terus menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah pun begitu Bapak Ibu. Bapak bisa bayangkan dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan, bahwa pada saat anak yang bungsu ini, yang telah pergi dengan uang ayahnya, yang telah menghambur-hamburkan uang ayahnya, hidup jauh daripada ayahnya, tidak lagi mau dengar-dengar dengan ayahnya, tidak lagi mau melakukan apa yang ayahnya inginkan untuk dia kerjakan, yang hanya menghabiskan uangnya untuk segala apa yang kita sebut sebagai dosa dan kesenangan Bapak. Tapi pada saat sang anak itu pulang, dan ayahnya melihat dari jauh Bapak Ibu, ayahnya tidak nunggu anak itu datang mendekat. Tapi sang ayah yang segera berlari mendekat, merangkul anak bungsunya ini. Pada saat saya membaca bagian renungan itu, Bapak Ibu, saya semakin sadar bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada saya. Gitu. Saya cerita di hadapan jemaat yang saya layani Bapak Ibu. Bahwa beberapa bulan yang lalu saya ngalamin kelepasan dalam hidup saya gitu. Bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang tahu dosa yang saya sembunyikan dalam hati saya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Istri saya pun tidak. Bertahun-tahun saya berjuang untuk meninggalkannya. Tapi saya selalu gagal Bapak Ibu. Saya selalu gagal untuk meninggalkan tabiat dosa yang saya sembunyikan dalam diri saya. Tapi beberapa bulan yang lalu tiba-tiba Tuhan sadarkan saya akan kebenaran ini Bapak Ibu. Bahwa kamu dikasihi Tuhan gitu. Dan pada saat saya disadarkan bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada saya. Dalam hati saya tiba-tiba muncul satu dorongan yang sangat kuat. Untuk mengalahkan tabiat dosa itu Bapak Ibu. Dan luar biasanya kuasa kasih itu membebaskan. Apa yang bertahun-tahun saya masih gagal untuk melakukannya. Tapi pada saat kebenaran itu disingkapkan kepada saya Bapak Ibu. Saya dimampukan Tuhan untuk tidak lagi melakukan dosa yang bertahun-tahun saya sembunyikan. Wah, saya pikir luar biasa Tuhan. Ya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kasih itu memulihkan Bapak Ibu. Kasih itu membebaskan, kasih itu memberi kemerdekaan kepada setiap kita. Tapi saya juga menyadari bahwa kita dikasih itu tidak bisa kita dapat hanya dengan menambah pengetahuan kita saja gitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa kita akan bisa menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan pada saat kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa-doa kita dan meminta kepada Tuhan agar Dia membukakan kebenaran itu kepada setiap kita. Kenapa? Karena tanpa sadar Bapak Ibu, kita seringkali dihalangi oleh banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Yang selalu berkata, kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu masih begini, kamu masih begitu, kamu masih begini, kamu masih melakukan ini, kamu masih melakukan itu. Sehingga kita selalu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Gitu. Tapi pada saat satu hari, seperti yang saya katakan, pada saat Tuhan menyingkapkan kebenaran itu kepada saya. Dan saya juga percaya pada saat Tuhan menyingkapkan kebenaran ini kepada setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu hidup kita pasti akan diubahkan. Kasih mengubahkan. Kasih akan memperbaharui. Kasih akan memulihkan kita.
Allah mengasihi kita karena Dia memilih untuk mengasihi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang layak untuk dikasihinya. Allah tahu siapa kita, Allah tahu kekurangan-kekurangan kita, Allah tahu setiap dosa yang masih kita buat, Allah tahu setiap apa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Tapi kalau Dia mengasihi kita, itu karena Dia sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Wah, pada saat saya begitu, Bapak Ibu, saya tahu bahwa nggak boleh lagi, nggak boleh main-main lagi gitu. Saya tahu bahwa saya nggak boleh bermain-main lagi dengan segala apa yang disebut sebagai dosa. Karena saya tahu bahwa kalau saya masih tetap tinggal dalamnya, maka saya tidak akan pernah bisa mengecap, merasakan, menikmati betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saya. Satu hari saya pernah pulang dalam keadaan mabuk. Waktu pada saat saya masih belum kenal Tuhan, Bapak Ibu. Saya muntah-muntah di kamar tidur saya. Dan kemudian kakak saya masuk. Kakak saya melihat gitu, dia bersihkan badan saya. Dia ganti baju saya. Sehingga pada saat saya bangun, saya sudah mengenakan pakaian yang bersih. Pada saat saya sadar, saya tahu bahwa saya dikasihi oleh keluarga saya. Saya menyakiti mereka, tapi mereka membalas dengan mengasihi saya. Dan pada saat saya tahu akan hal itu, Bapak Ibu, itulah yang menjadi awal, ada dorongan dalam hati saya untuk saya mau bertobat, untuk saya mau berubah. Kenapa? Karena saya tahu tidak mungkin terus-menerus saya akan menyakiti orang yang mengasihi saya. Saya harus berhenti gitu. Tapi saya nggak tahu bagaimana mau berhenti. Sampai saya menemukan kasih Tuhan dalam hidup saya. Yang akhirnya membuat saya bisa meninggalkan semua tabiat-tabiat itu, Bapak Ibu. Kasih Tuhan memerdekakan. Kasih Tuhan memberi kemerdekaan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Ayo jangan ditipu oleh dosa. Bapak Ibu, ada yang pernah punya pengalaman gini enggak? Kita punya masalah nih. Kita tahu bahwa kita punya masalah. Kita tahu bahwa kita nggak mau terus hidup dalam masalah ini. Kita mau masalah ini segera dapat kita selesaikan. Tapi masalahnya adalah, sekalipun kita tahu kita punya masalah, ternyata tidak mudah bagi kita untuk mau berupaya untuk meninggalkan masalah itu. Saya sedang mendoakan seorang teman yang bermasalah dalam rumah tangganya. Saya juga sedang mendoakan satu keluarga dalam jemaat yang juga bermasalah dalam rumah tangganya. Dan setiap kali saya bertemu dengan pasangan ini, jemaat ini, mereka istrinya selalu bilang begini, Pak, rumah tangga saya ini masalah terus gitu maksudnya. Ketemu lagi minggu depan dalam konteks gitu, dalam pertemuan kesan, selalu mengulangi hal yang sama. Pak, aduh rumah tangga saya kok punya masalah terus gitu maksudnya. Bertahun-tahun saya dengar gitu. Tapi yang kemudian saya amati, yang membuat saya heran adalah, sekalipun dia sudah bertahun-tahun mengatakan hal yang sama, tapi saya tidak pernah melihat ada satu upaya sedikit pun dalam dirinya untuk mau mengubah keadaannya. Dia menderita oleh karena masalah dalam rumah tangganya, tapi dia tidak ada sesuatu yang dia kerjakan, usahakan untuk mengubah keadaannya. Dan teman saya juga begitu. Ada kekerasan dalam rumah tangganya. Ada perkataan-perkataan yang menyakitkan yang diucapkan, yang menyakiti pasangannya. Sekalipun menderita oleh karena kekerasan yang dialaminya gitu. Tapi saya tidak melihat ada satu dorongan dalam hatinya untuk mau mengubah keadaan itu, Bapak Ibu. Ya pancet aja begitu. Kok bisa? Kok bisa ada orang yang sudah menderita karena dosa yang dilakukannya, tapi kok bisa tetap tinggal di sana dan menderita terus-menerus gitu? Kok bisa? Karena sederhana, Bapak Ibu. Karena itulah dosa. Dosa akan memperdaya kita, sehingga dosa akan membuat kita berpikir kita nggak mungkin bisa untuk mengubah keadaan kita. Itulah dosa. Sehingga sekalipun kita tahu bahwa ada masalah yang kita hadapi, tapi dosa akan membuat kita tidak berdaya untuk tidak melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Sehingga kita terbelenggu terus di situ.
Maka yang kita harus lakukan adalah sama seperti anak bungsu ini. Kembali kepada Bapa. Kenapa? Karena hanya kasih Bapa lah yang akan memulihkan kita. Ayo Bapak Ibu. Percayalah kembali bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Semua kita dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak kita pun dikasihi oleh Tuhan. Suami kita dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun hari ini dia sangat menjengkelkan, tapi Allah mengasihi dia. Istri kita sekalipun hari ini begitu cerewetnya gitu ya, maksud nyakitin terus omongannya. Tapi istri kita pun dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak kita hari ini gak dengar-dengaran, tapi percayalah bahwa anak kita pun dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa setiap orang yang ada sekeliling kita dikasihi oleh Tuhan, maka yang kita harus lakukan pada hari ini adalah kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam doa kita. Karena Allah yang mengasihi mereka akan bekerja dalam hidup mereka dan memulihkan mereka, Bapak Ibu. Itulah yang kita harus lakukan. Dan itulah yang sedang saya lakukan pada hari ini, Bapak Ibu. Setiap hari saya menyebutkan setiap jemaat yang saya gembalakan. Nama mereka satu persatu. Anak-anak mereka satu persatu. Saya sebut nama-nama mereka dalam doa saya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kata-kata saya tidak mungkin mengubah mereka. Tapi Tuhan berkuasa mengubah mereka. Saya tidak punya kuasa untuk nolong mereka dalam semua masalah yang mereka hadapi. Tapi saya punya Tuhan yang mengasihi mereka. Yang berkuasa untuk mengubah keadaan-keadaan yang sulit yang mereka sedang hadapi pada hari ini. Saya tidak punya kuasa, saya tidak punya kekayaan yang cukup untuk saya bagi-bagikan. Untuk memberkati mereka. Tapi saya punya Allah yang maha kuasa yang juga mengasihi mereka. Yang sangat kaya, yang berkuasa untuk memelihara. Untuk mencukupkan semua yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Ayo Bapak Ibu, Allah mengasihi setiap kita. Allah mengasihi suami kita. Allah mengasihi anak-anak kita. Allah mengasihi istri kita. Allah mengasihi keluarga besar kita. Itu sebabnya kita perlukan pada hari ini adalah datang kembali kepada Allah. Dan berseru kepada Allah. Dan minta supaya Dia yang mengasihi mereka. Bekerja dalam hidup mereka. Dan memulihkan mereka Bapak Ibu. Kasih Allah mengubahkan. Hal yang kedua. Yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dalam ayat yang ke-22. Sampai ayatnya yang ke-24. Kadang kita kurang confident, kadang-kadang kita kurang percaya diri bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Karena kita masih pakai ukuran-ukuran diri kita sendiri. Yang kemudian akhirnya membuat kita merasa tidak layak untuk dikasihi. Gitu. Saat kita melihat diri kita dengan segala kekurangannya, kita yang masih suka bohong gitu maksudnya. Kita yang masih suka bicara membesar-besarkan cerita gitu. Kita yang masih suka tidak menepati janji. Kita yang masih suka untuk melakukan hal yang ya nggak apa-apa sekali-sekali lah gitu kan. Nggak apa-apa lah. Dan akhirnya membuat kita merasa, Tuhan aku nggak layak Tuhan. Nggak layak. Sehingga hari ini kita merasa bisa dikasih karena kita tadi pagi berdoa. Sehingga kita hari ini kita bisa, saya dikasih oleh Tuhan nih. Karena tadi pagi saya sudah berdoa gitu. Tapi kemudian pada saat besok karena kesibukan kita alpa berdoa. Dan kita merasa, aduh Tuhan, ampuni Tuhan, kayaknya ngerasa nggak pantas ya diberkati gitu. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat ke-22 sampai ke-24, sang ayah sama sekali tidak merespon apa yang dikatakan oleh anak bungsunya. Pas anak bungsunya berkata, aku tidak layak sebab aku sudah berdosa terhadap Tuhan, kepada Bapa dan kepada surga gitu. Tapi ayahnya tidak merespon pernyataan anaknya yang yang tidak berhikmat itu Bapak Ibu. Tapi yang bilang ayahnya katakan sama pembantu-pembantunya, ambil jubah yang terbaik, pakaikan kepada dia. Ambil cincin yang terbaik, kenakan di jarinya. Ambil sepatu, kenakan di kakinya. Ambil anak lembu yang tambun itu, sembelih untuk dia. Dan hari ini kita akan bersuka cita oleh karena dia telah pulang kembali. Pada saat saya merenungkan itu Bapak Ibu, saya tahu bahwa kasih Allah kepada saya itu tidak tergantung kepada apa yang saya buat, performa saya Bapak Ibu. Tapi kasih Allah kepada saya adalah kasih yang kekal. Kenapa? Karena kasih itu ada dalam hatinya Bapak Ibu. Allah kita kekal. Kasihnya juga kekal atas setiap kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kembali ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Selama 40 tahun bangsa itu mengesalkan hati Tuhan.
Tapi selama 40 tahun itu juga Allah tidak pernah berhenti untuk mencukupkan apa yang mereka makan, minum, pakai, jagai, pelihara dengan luar biasa. Karena kasih Allah tidak tergantung kepada performa kita. Tapi Allah mengasihi kita karena memang Dia itu kasih adanya. Itu sebabnya saya selalu dorong begini Bapak Ibu. Kalau kita masih melakukan hal yang keliru, jangan biarkan kekeliruan yang kita lakukan itu menjadi penghalang bagi kita untuk mendatang menghampiri Tuhan Bapak Ibu. Ayo datang aja. Dan saya percaya justru karena kita tetap terus mau datang kepada Tuhan itulah yang akan membuat hidup kita akan diubahkan. Kita berubah bukan karena kita mampu untuk mengubahnya. Tapi hidup kita dipulihkan, diubahkan karena kuasa Tuhan itu yang bekerja dalam hidup setiap kita. Kasih itu ada dalam hati Tuhan Bapak Ibu. Dan kasih itulah yang dinyatakan oleh Sang Bapa dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Untuk anak bungsunya. Dan pada saat anak sulungnya mendengar apa yang dilakukan oleh ayahnya terhadap adiknya. Dan dia menjadi marah oleh karena apa yang dilakukan oleh ayahnya. Apa yang dilakukan oleh sang ayah? Datang menghampiri anak sulungnya. Dan kemudian mengatakan apa yang dalam hatinya terhadap anak sulungnya. Bapak Ibu, kalau kasih itu datang kepada kita, kasih itu akan mengubah kita. Bapak Ibu saya ingin boleh tanya, kira-kira pada saat anak bungsu itu pulang dan kemudian sang ayah memperlakukan dia dengan istimewa seperti itu, kira-kira apakah anak bungsu itu akan kembali melakukan hal yang sama? Akan mengulang kembali perbuatannya yang lama itu? Kira-kira akan diulang lagi enggak? Bapak Ibu. Kira-kira anak bungsu itu akan mengulang lagi enggak? Ambil harta ayahnya, kemudian pergi lagi hidup senang-senang begitu. Akan diulang lagi? Kenapa enggak? Kenapa tidak? Karena dia akhirnya menyadari bahwa dalam kasih ayahnya, dia merasa aman. Ada pemeliharaan. Dia enggak mungkin menderita karena ayahnya mengasihi dia. Gitu. Dan saya percaya dia tidak akan mungkin lari lagi. Dan hal yang kedua, pada saat ayah itu berbicara kepada anak sulungnya. Anak sulung yang melayani tapi hatinya masih penuh dengan kekecewaan. Yang tetap melayani tapi hatinya masih penuh dengan iri dan dengki terhadap adiknya Bapak Ibu. Kira-kira pada saat ayah itu berbicara dan kemudian menyatakan kasihnya kepada sang anak sulung. Kira-kira apakah hati anak sulung akan tetap begitu? Saya yakin juga tidak. Saya yakin juga tidak. Kenapa? Karena kasih, kuasanya kasih. Kuasa kasih itu mengubahkan Bapak Ibu. Kuasa kasih itu mengubahkan. Kita akan melewati tahun 2021. Dan kita akan memasuki tahun 2022 Bapak Ibu. Tapi saya ingin pastikan setiap kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, semua kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Tidak persoalan masalahnya kita apakah masih banyak atau sudah enggak banyak lagi atau sudah tidak ada lagi masalah yang kita hadapi. Tapi saya katakan Bapak Ibu, semua kita dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam iman kepada kebenaran ini, ayo jalanilah sisa akhir tahun ini. Dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan dengan iman kepada kebenaran ini, bahwa aku dikasihi Tuhan. Ayo, melangkahlah memasuki tahun yang ada di depan kita. Dengan penuh keyakinan bahwa sesulit apapun keadaannya, Dia yang mengasihi kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang mengasihi kita pasti pelihara kita. Dia yang mengasihi kita, Dia akan memberkati apa yang kita kerjakan, usahakan, dan lakukan. Dia yang mengasihi kita akan memelihara anak-anak kita. Dia yang mengasihi kita akan menjagai kita. Mau varian apapun yang datang nantinya lagi. Sekarang Omikron, besok Megatron, apalagi kita. Terusnya ada Spider-Man, Homecoming, Spider-Man No Way Home, Spider-Man No Way Home. Apalagi nanti
Mau apa saja judulnya nanti Bapak Ibu variannya. Tapi jangan biarkan semuanya itu membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Kenapa? Karena setiap hari Bapa yang mengasihi kita itu ada dalam hidup kita. Di rumah kita, di kamar tidur kita, di tempat kita nonton sinetron kita. Dia duduk di sana Bapak Ibu menemani kita. Bukan nonton sama-sama kita, tapi bicara, berhenti gitu, maksudnya berhenti nonton doa gitu maksudnya bicara gitu. Cuman karena kita sudah terlanjur enak nonton ya, jadi sampai kita nggak dengar lagi suara Tuhan itu Bapak Ibu. Tapi dia duduk di sana untuk ngomong, ayo sudah cukup nontonnya, berdoa gitu kan. Dia ada di tempat kerja kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, Allah yang mengasihi kita dalam penyertaannya di sepanjang tahun yang ada di depan, kita akan melihat keajaiban, mujizat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, itu akan dinyatakan atas kita semuanya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat yang bercerita tentang sepupunya yang sakit, bukan orang percaya Bapak Ibu. Tapi pada saat dalam pertemuan kesan itu dia bercerita gitu, dalam hati saya, ayo doakan saja. Jadi pada saat semenjak hari di mana dia mengatakan saudaranya itu sakit dan minta didoakan, pada hari itu, esokan harinya saya bawa nama ibu itu dalam doa saya Bapak Ibu. Saya tidak tahu saya nggak pernah ketemu sama wanita ini, saya nggak pernah ketemu, saya nggak kenal wanita ini, tapi saya bawa dalam doa saja. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya, nanti Tuhan akan bekerja, pokoknya yang saya lakukan adalah saya berdoa saja Bapak Ibu. Dan pada minggu kemarin, hari Jumat, hari Rabu kemarin, pada saat dalam pertemuan kesan yang kami adakan di rumah ibu ini bercerita bahwa orang yang kita doakan, wanita yang kami doakan itu sudah bisa berdiri, bangkit dari stroke-nya tanpa dibantu, dan sudah kembali pulih Bapak Ibu. Dari situ saya akhirnya semakin meyakini Bapak Ibu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Kenapa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Karena sekali lagi Bapak Ibu, Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Bapa yang mengasihi kita. Dan saya sangat percaya bahwa Bapa yang mengasihi kita pasti selalu mendengar apa yang kita doakan. Dan Bapa yang mengasihi kita pasti akan menjawab setiap seruan dan doa yang kita naikkan kepadanya. Ayo Bapak Ibu. Di akhir tahun 2019, tahun 2020, di akhir tahun 2020, ada seorang ibu yang saya layani, latar belakangnya dari Buddha Bapak Ibu. Bukan orang percaya. Saya ketemu dan kemudian akhirnya dia mau percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian di akhir tahun itu kami membaptisnya. Tapi di bulan Desember saya mengetahui bahwa ibu ini terkena kanker Bapak Ibu. Kemudian pada saat saya kunjungi rumahnya, dia katakan, Pak kenapa kok saya begini gitu. Saya cuma diam aja Bapak, saya nggak tahu mau ngomong apa. Karena saya nggak punya kuasa apa-apa untuk menjawab pergumulannya. Hanya berkatakan, saya akan tetap berdoa untuk ibu, saya bilang itu. Jadi setiap hari saya berdoa untuk dia Bapak Ibu. Setiap pagi saya sebut namanya dalam doa saya. Saya nggak pernah punya pengalaman untuk itu. Karena dalam pengalaman saya berdoa untuk mereka yang kena penyakit kanker, Bapak Ibu semuanya pada pergi gitu. Nggak ada yang disembuhkan gitu. Karena itu, tapi saya berdoa saja. Pokoknya saya berdoa karena itu bagian saya gitu. Karena saya nggak punya kuasa, saya cuma bisa berdoa saja. Dan kemudian pada bulan Februarinya saya kembali telepon dia bilang, gimana kabarnya Bu? Dia bilang, saya baru pap smear untuk mengecek kondisi kesehatan saya dan tubuh saya bersih dari kanker. Dan pada saat saya dengar kabar itu Bapak Ibu, ibu itu sih bicaranya tenang-tenang saja, tapi saya yang lompat kegirangan di telepon itu, saya lompat Bapak Ibu, saya teriak dan saya senang sekali. Kenapa? Karena pada hari itu Tuhan membuktikan kepada saya bahwa Dia yang mengasihi saya, Dia mendengar doa saya. Dan Allah yang mengasihi kita pun, Dia adalah Allah yang akan mendengar doa kita. Ayo Bapak Ibu, hadapilah semua kesukaran yang kita hadapi pada hari ini. Hadapilah semua kekhawatiran, ketakutan yang kita pikirkan tentang masa depan kita. Ayo bawa kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dan percayalah Bapak Ibu, Dia yang berjanji
akan selalu menggenapi apa yang dijanjikannya. Dia yang berfirman kepada kita, dia akan selalu menggenapi apa yang dia telah firmankan kepada kita. Kalau setiap kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan punya rasa aman dalam hati kita. Rasa aman yang akan membuat kita punya keyakinan untuk tetap terus melangkah, melewati hari-hari hidup yang ada di depan kita. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan di sana, tapi kita tahu bahwa juga ada penyertaan Tuhan yang akan nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan apa yang kita sudah dengar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menggambarkan kepada setiap muridnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa setiap kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Dan Bapa itu mengasihi kita bukan karena performa kita, bukan juga karena status sosial yang kita miliki pada hari ini. Allah mengasihi kita bukan karena semuanya itu. Tapi Allah mengasihi kita karena Dia telah memilih kita untuk menjadi anak-anak. Allah mengasihi kita karena Dia memilih untuk mengasihi kita. Dan itu tidak tergantung kepada siapapun. Kadang kita ragu akan besarnya kasih Allah atas kita. Karena kita mendapati masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Kita masih menyadari betapa hati kita ini masih condong untuk melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Kita masih memikirkan apa yang tidak benar. Mata kita masih menyukai untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Kadang kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap baik, tapi dengan motivasi yang keliru, yang hanya untuk mementingkan diri kita sendiri saja. Sehingga kadang kita merasa bahwa kita tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Saya katakan bahwa kasih Tuhan itu kepada kita tidak mungkin berubah. Sebab Allah itu kasih. Dan tidak ada perubahan di dalam diri. Yang kita perlu lakukan adalah kalau kita hari ini masih melakukan banyak hal yang keliru, ayo, jangan menjauh dari Tuhan. Ayo tetap terus bertekun datang menghampiri Dia. Ayo buka hati kita, izinkan Tuhan bekerja di sana. Ayo buka hati kita, izinkan Tuhan mencurahkan kasih-Nya dalam hidup hati kita. Sebab hanya Dia yang bisa menolong kita, hanya Dia yang bisa mengubah kita, hanya Dia yang bisa memulihkan keadaan-keadaan hidup kita pada hari ini. Hanya Dialah yang bisa mengubah rasa takutmu, rasa khawatirmu, kegelisahanmu, keraguan-raguanmu. Hanya Dia yang bisa mengubahkan semuanya. Yang kau perlu lakukan adalah datang hampiri Dia, berseru kepada Dia, minta agar Tuhan menjamah hidup dan menyatakan kasih-Nya pada pagi hari. Jika pada saat kita pulang dari tempat ini, kita pulang dengan satu keyakinan bahwa aku dikasihi oleh Tuhan, keluargaku dikasihi oleh Tuhan. Allah yang mengasihiku akan memberkati pekerjaanku. Allah yang mengasihiku akan menjamah suamiku, akan menjamah istriku, akan menjamah anak-anakku, akan memberkati apa yang menjadi pekerjaan dan usaha. Roh Kudus, berbicaralah bagi kami pada pagi hari. Hidupkanlah kebenaran-Mu itu bagi setiap kami. Setiap pikiran-pikiran yang keliru, yang selama ini menghalangi kami untuk mempercayai bahwa kasih-Mu itu besar atas kami. Pada saat ini semua pikiran-pikiran yang keliru itu kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa Roh Kudus, celikkanlah mata rohani kami pada pagi hari. Sehingga semua kami menyadari
bahwa kami dikasihi oleh Tuhan. Pada saat kami berdoa, kami tidak lagi berdoa dengan keraguan. Kami berdoa dengan penuh keyakinan iman. Karena kami berdoa kepada Bapa yang mengasihi kami. Yang akan selalu mendengar setiap doa dan seruan kami. Dan yang pasti menjawab kami untuk setiap apa yang kami minta kepadanya dalam doa-doa kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Aku berdoa bila kiranya Tuhan, kalau pada pagi hari ini ada di antara kami ya Tuhan yang masih hidup terbelenggu ya Tuhan oleh perbuatan tabiat dosa yang menghalangi kami untuk bertumbuh dalam iman kami kepada-Mu. Kami sudah mencoba untuk meninggalkannya, tapi kami selalu gagal. Kami sudah mencoba untuk membuangnya, tapi kami selalu kembali melakukan hal yang sama. Biar pada pagi hari ini aku berdoa dalam kuasa kasih-Mu, bebaskan kami. Bebaskan kami. Beri kepada setiap kami dorongan untuk hidup dalam kebenaran. Beri kepada setiap kami dorongan untuk mau kembali hidup melekat hanya kepada-Mu ya Tuhan. Melekat kepada-Mu. So hanya Engkau lah yang punya kuasa untuk mengubah. Hanya Engkau lah yang punya kuasa untuk membebaskan, memerdekakan setiap kami. Terjadilah ya Tuhan kelepasan pada pagi hari ini. Dan kalau ada di antara kami ya Tuhan pada pagi hari dalam keadaan sakit pun, aku berdoa Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu kepada kami yang dalam keadaan sakit. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan kepada setiap keluarga kami yang pada hari dalam keadaan sakit. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Dan buatlah keajaiban itu lagi ya Allah. Di tempat ini, di tengah-tengah kami, di dalam hidup keluarga kami. Buatlah kembali keajaiban dan mujizat-mujizat itu ya Tuhan. Celikkanlah mata kami ya Allah. Agar kami melihat ya Tuhan bahwa Engkau tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Engkau sanggup membuat keajaiban dalam hidup setiap kami anak-anak. Terjadilah ya Allah mujizat kesembuhan. Terjadilah ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau antara kami ya Tuhan ragu akan apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Kami cemas, kami khawatir. Karena ketidakpastian ya Tuhan yang kami dengar. Yang kami lihat dengan mata kami. Tapi aku tahu ya Tuhan bahwa kalau Tuhan mengasihi kami. Kami akan melihat terobosan terjadi dalam pekerjaan kami. Kami melihat terobosan terjadi dalam usaha kami ya Tuhan. Kami akan terjadi terobosan ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan cara yang ajaib, Engkau akan memelihara kami. Dengan cara yang ajaib, pintu-pintu berkat itu akan terbuka kembali bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah ya Allah. Terjadilah seperti apa yang Kau janjikan itu ya Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak. Terjadilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di tahun yang akan datang, kami akan bercerita ya Tuhan. Bahwa Engkau yang mendengar doa dan seruan kami. Engkau melakukan dan menepati apa yang Kau janjikan dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Aku berdoa, aku minta dalam nama anak-Mu Tuhanku Yesus Kristus. Tuhan, hidupkanlah kembali kebenaran firman-Mu ini di dalam hati setiap kami. Berbicaralah ya Roh Kudus. Buatlah telinga rohani kami kembali mendengar suara-Mu yang mengatakan bahwa Engkau mengasihi kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dengan iman bahwa Engkau mengasihi kami. Kami keluar dari tempat ini dengan penuh sukacita. Dengan penuh damai sejahtera.
dalam hidup kami untuk menggenapkan seluruh rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku. Baru kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, datangkan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku. Penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota kami di hadapan Tuhan. Kalau kami boleh ada di kota ini, itu ada rencana Allah yang indah dalam hidup kami, dalam gereja ini untuk kota ini. Kami bawa terus pemerintahan kota ini Tuhan. Mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajaran pegawai negeri sipil Tuhan. Semua yang memerintah di dalam kota ini Tuhan. Sampai yang paling bawah RT RW, kami berdoa sungguh-sungguh. Biar hikmat Tuhan, kebijakan yang daripada Tuhan itu turun atas para pemimpin kami. Kami percaya setiap keputusan, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu benar-benar berasal daripada Engkau yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh penduduk kota ini Tuhan. Kami rindu penduduk kota ini, orang-orang yang ada di kota ini, mereka mengalami Engkau. Jadikan gereja, anak-anak-Mu Tuhan menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang-orang percaya kepada Engkau. Bahkan Tuhan, hari-hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan penduduk kota ini dari segala virus-virus sangit penyakit Tuhan, COVID-19, apapun jenis variannya. Kami berdoa biar setiap kami mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mampukan setiap kami untuk menjaga kehidupan kami benar-benar sehat Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari setiap virus-virus sakit penyakit. Bahkan pelaksanaan vaksin yang ada di kota ini Tuhan, biar semua tercapai target-target yang sudah ditetapkan, semua tepat sasaran Tuhan. Kami sungguh serahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kehidupan jemaat sepanjang minggu ini. Kami bawa hidup kami di hadapan Bapa. Biar hidup kami terus melekat kepada Engkau, mengasihi Engkau. Biar apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak kami Tuhan, keluarga, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, usaha-usaha yang kami lakukan di hadapan Tuhan yang benar. Mari Tuhan Kau yang memberkati kami semua. Kami bersyukur juga buat hamba-Mu Bapak Arthur Siagian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara terus dalam hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati istri, anak dan semua jemaat yang digembalakan. Berkati Tuhan pelayanan Pak Arthur ke depan. Kami percaya akan dipakai Tuhan dengan dahsyat lagi Tuhan. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Hidup setiap keluarga mereka Tuhan, anak cucu, semua karyawan-karyawan baik Barata, Narita dimanapun berada, setiap usaha-usaha yang dikerjakan mari Tuhan Kau memberkati dengan berkelimpahan Tuhan. Berkati juga Barata, semua karyawan yang ada di tempat ini Tuhan berkati. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau Tuhan Kau berbicara bagi setiap orang-orang yang ada di Barata ini Tuhan. Berkati Pak Bambang kesehatannya juga Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Saya minta Bapak Arthur Siagian untuk doa berkat bagi kita semua. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita satu hati, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Dan mari kita pulang dari tempat ini dengan satu keyakinan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita pasti melihat pertolongan Tuhan. Kita pasti melihat mujizat. Kembali Tuhan akan nyatakan dalam hidup setiap kita. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini.
berterima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini, di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah membuktikan kepada kami besarnya kasih setia-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Nyatakanlah penyertaan-Mu itu ya Tuhan. Bila setiap kami mulai kembali menyadari ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah Engkau biarkan sendirian. Engkau selalu ada menemani kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Dan biar dalam penyertaan, teguhkanlah hati kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak kehilangan pengharapan dalam hati kami. Teguhkanlah hati kami ya Allah, untuk kami lebih mempercayai apa yang firman-Mu katakan, daripada segala berita-berita yang kami dengar yang ada di luar kami ya Tuhan. Teguhkanlah hati kami ya Allah, untuk kami boleh tetap terus mengandalkan Engkau ya Allah. Sebab hanya Engkau lah yang punya segala kuasa untuk menolong, melepaskan, mengubah, memulihkan, memberkati, menyembuhkan setiap kami. Bersama-sama jemaat Tuhan, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda kita percaya bahwa berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kita. Biarlah semua berkat yang baik itu memenuhi hidup kita dan memberi kepada kita kekuatan yang baru untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan untuk berlaku setia di hadapannya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dengan iman kami, dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Kami